Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septulistiana dari Prodi Manajemen kelas pagi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita bahas. Pengertian sistem dan sistem filsafat. Sistem dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang sama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain. Namun demikian, tugas dan fungsi itu demi kemajuan memperkuat keseluruhan tersebut. Suatu sistem harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya, bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiktif. Berikutnya, ada hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain, ada keseimbangan dalam kerja sama semua mengabdi pada tujuan yang satu untuk tujuan bersama. Sedangkan filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat mempertanyakan apa hakikat atau esensi dari sesuatu. Dengan cara itu, jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada etika, yang kedua metodologi, yang ketiga metafisika, yang keempat logika, yang kelima epistemologi, yang keenam estetika. Adapun ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama radikal, yaitu sampai ke akar persoalan. Yang kedua kritis, yaitu tanggapan terhadap persoalan yang berkembang. Yang ketiga rasional, yaitu sejauh dapat dijangkau akal manusia. Yang keempat reflektif, yaitu mencerminkan pengalaman pribadi. Yang kelima konseptual, yaitu hasil konstruksi pemikiran. Yang keenam koheren, yaitu runtut beruntutan. Yang ketujuh konsisten, berpikir lurus atau tidak berlawanan. Yang kedelapan sistematis, yaitu saling berkaitan. Yang sembilan metodis, yaitu ada cara untuk memperoleh kebenaran. Yang kesepuluh komprehensif, yaitu menyeluruh. Dan yang ke-11 bebas dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawa kebenaran yang substansial atau hakiki. Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian sila-silanya, merupakan tata rakit yang teratur, dan tata rakit itu sesuai selaras dengan tata rakit keseluruhan Pancasila. Terdapat beberapa aliran filsafat, yaitu aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia ialah materi. Aliran idealisme atau spiritualisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Jadi, hakikat diri dan kenyataan kesemestaan ialah akal budi, yaitu ide dan spirit. Aliran realisme. Realitas kesemestaan, terutama kehidupan, bukanlah benda materi semata-mata. Realitas adalah panduan benda materi dan jasmani dengan yang non-materi, spiritual, jiwa, dan rohani. Jadi menurut aliran ini, realitas merupakan sintetis antar jasmani dan rohani, materi dan non-materi. Ada beberapa dasar yang menjadikan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, yaitu yang pertama landasan ontologis Pancasila, yang kedua landasan epistemologis Pancasila, yang ketiga landasan aksiologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Jadi, ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, eksistensi dan keberadaan, sumber daya alam dan hakikat ada alam manusia, metafisika dan kesemestaan atau kosmologi. Landasan epistemologis Pancasila.
Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validalitas ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia sebagai hasil pengalaman dan pemikiran membentuk budaya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa ia tahu atau mengetahui bahwa sesuatu itu pengetahuan menjadi penyelidikan epistemologi. Landasan aksiologis Pancasila. Menurut Bernard, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki. Aksiologi mempunyai arti nilai manfaat pikiran dan atau ilmu teori. Yang pertama, tingkah laku moral yang berwujud etika. Yang kedua, ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan. Yang ketiga, sosiopolitik yang berwujud ideologi. Arti Pancasila sebagai filsafat. Bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit dalam satu kesatuan. Namun, dengan datangnya bangsa Barat, persatuan dan kesatuan itu dipecahkan oleh mereka dalam rangka menguasai daerah Indonesia yang kaya raya ini. Arti Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah sama dan mutlak bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ada tempat bagi warga negara Indonesia yang pro dan kontra, karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai filsafat bangsa Indonesia. Alasan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara fungsional adalah tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan. Nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. Yang kedua, secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun dipraktekkan. Ketiga, secara konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara filsafat negara Republik Indonesia. Secara kontekssional, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional, dan kepuasan pustakaan secara kuantitas dan kualitas. Nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa nilai, yaitu nilai objektif dan subjektif. Rumusan dari sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak. Karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai. Inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang. Artinya, keberlakuannya sejak zaman dahulu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Untuk bangsa Indonesia boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan, dan tata hidup beragama. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Sedangkan nilai-nilai subjektif sistem filsafat sebagai berikut. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan hasil dari pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofi dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi pedoman bangsa untuk mengatur aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendukung nilai-nilai Pancasila yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sekian saya ucapkan, terima kasih.